warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang ini kita ada di satu tempat. Nah, hari ini kita akan ngobrol, bincang-bincang, bagi-bagi pengalaman dan informasi dengan salah satu tokoh masyarakat di Taman Kapuk Permai yang semua orang pasti udah tahu. Dan beliau juga punya bisnis kuliner di lingkungan beliau aktif di DKM, Pak Ibat Totoy. Saat ini saya udah berada di tempat santainya beliau. Ayo kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, lagi santai, pakai kaos. Ya berarti bener nih. Pak Ibat, lagi sibuk nggak nih? Ya enggak sih, nyantai aja kalau udah siap. Sini ya acaranya santai. Wah, ngopi-ngopi gitu. Nah, sebelum ngopi-ngopi nih, saya pengen ngobrol dulu nih. Ini tempat apaan nih? Tempat apa ya? Ya tempat nyantai aja. Tempat nyantai. Aja. Jadi kalau bete-bete di rumah ya ke sini. Nah, jadi kalau bete ke sini, nah keluar dari sini udah fresh lagi. Ya gitu ya, kurang konsepnya gitu ya. Pak Ibat, ada apa aja di sini nih? Ini ada ikan? Ya, ikan ada sih. Siapa yang pelihara? Ini Ya, memang sengaja di hanya untuk apa? Hiasan aja atau memang ditanam gitu? Ini awalnya sih buat kolam renang ini, karena pakai keramik gitu. Kolam renang. Iya. Buat mainan cucu. Oh iya. Nah, karena nggak dipakai, jadi saya taruh ikan aja. Itu banyak juga ikan koi ya, koi pada ngumpet ya. Ya ini mungkin bagian dari refresh itu tadi ya. Ngelihat, dengar suara air, ngelihat ikan yang tadinya suntuk jadi nggak suntuk. Terus mungkin untuk cari inspirasi juga kali ya? Ya bisa jadi. Dapat inspirasi dari sini. Nah, kesini nih. Rupanya Pak Ibat ini luar biasa ya, multi talenta. Banyak tanaman. Tanaman. Hobi tak Pak Ibat untuk ngoleksi atau pelihara tanaman? Enggak, senang aja. Oh, emang iya nih, cocok nih buat nyantai, buatin ada kandang-kandang ayam juga nih kalau kita lihat nih ya. Tuh, kandang-kandang ayam. Kalau ini anak yang main senang ayam gitu. Oh iya, berarti ini untuk semua usia pemirsa. Kalau Remaco kesini masih ini juga ya? Oh iya, kadang-kadang cocok juga ya. Kadang-kadang ada acara di bapak-bapak pijit. Apa pernah di sini pijit terapi apa pada terapi di sini? Sip sini. Luar biasa ya. Saya baru kesini juga nih. Dan ternyata memang inspiratif dan menyenangkan. Pak Ibat, minta waktunya sedikit buat ngobrol boleh? Oh, mangga. Alhamdulillah. Pakai aja. Oke. Nah, setelah tadi kita muter-muter nih, ngelihat kolam, ngelihat tanaman, ngelihat hewan piaraan ayam, sekarang kita mau berbagi informasi dan berbagi inspirasi. Pemirsa, sekarang saya bersama dengan tokoh masyarakat Kapuk yang juga merupakan inspirasi usaha. Beliau mempunyai bisnis kuliner. Nanti beliau akan berbagi berbagai informasi dan hal-hal yang mungkin bermanfaat yang akan menginspirasi kita. Pak Ibat, selamat malam. Selamat malam. Ganggu waktunya. Ini ya enggak. Santai banget. Kesehariannya memang seperti ini atau gimana?
Ya kaos, kadang-kadang aja, ngopi, santai ngadem gitu. Cerita kadang-kadang dikit. aja ya. Eh, Kalau pas lagi pengen nyantai di rumah agak hmm, bete gitu ya lari ke sini ngopi-ngopi gitu kan. ah, Lihat-lihat ikan gitu. oh. Jadi lepas BT-nya nggak bete lagi ya. Ya lumayan. Nah, Agak refresh itu nyantai. refresh. Nah itu kuncinya refresh. Rupanya mungkin kalau tadi ya, saya lihat penampilan Pak Ibad ini kan unik ya. Perpaduan antara seniman dengan religi. Beliau juga kalau jadi imam itu suaranya enak beneran, suaranya enak, Amin. tajwidnya enak, lah makhrajnya jelas, kemudian ininya juga enak kita menjadi makmum beliau. Pak Ibad, boleh tahu nggak nih dari nama dulu nih? Iya, kenapa? Namanya melegenda, Ibad Otoy. Cerita dikit itu gimana awalannya kok sampai gitu. Namanya itu melegenda dan kemudian siapa yang kasih nama itu? Iya. Sebetulnya nama saya tuh aslinya tuh Badri gitu ya. Namanya Badri. Karena Baru denger sekarang. bapak lagi kecil kalau manggil saya Bad. Jadi terbiasa Ibad gitu kan. Oh, Ibad gitu kan. Ibad. Nah, itu. Satu itu. Nah, kenapa ada tambahan Otoy gitu Nah, kan? itu yang jadi pertanyaan tuh. Saya yakin pemirsa juga nggak ngerti juga. Otoy. Itu ceritanya lagi kecil tuh saya kurus banget gitu ya Kak. Kalau dipanggil bapak saya tuh toy gitu. Karena apa? Karena letoy gitu kan. Nah, itu karena letoy. Ya akhirnya saya buka-bukaan nih ya. Iya. Jadi karena kurus jadi dipanggil toy gitu, letoy kan gitu kan. Nah, ya bisanya jadi dari letoy ke otoy. Ceritanya setelah saya terjun di kuliner gitu, jualan, ada masukan dari para pelanggan saya tuh coba dikasih nama belakangnya gitu ya. Tadinya kan cuma Mang Ibad aja gitu kan. Jadi dikasih belakangnya buat lebih diingat gitu. Apa gitu. Akhirnya dia sempat nyebutin Otoy kayak apa. Nah, saya langsung teringat, nah ini pas gitu kan. Karena orang tua saya dulu manggil saya memang Toy letoy gitu kan. Dari letoy kalau ke Otoy ya kayaknya nyambung gitu. Nah, dipakailah nama itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang nempel Ibad Otoy itu kan. Seperti itu ya. Nah, ternyata gini. Nama itu menjadi branding. Ini udah bocoran dikit-dikit nih. Inspirasi juga nih. Jadi kalau yang mau bikin usaha gitu Pak Ibad ya. Di samping ada hal-hal yang mungkin yang sifatnya itu formal. Untuk lebih diingat gitu ya. Mesti bisa menciptakan branding yang gampang diingat. Sederhana tapi gampang diingat. Tadi dari nama ya. Nih Pak Ibad. Sebelum kita ke yang lain nih. Ini kan Pak Ibad ini di samping sebagai pemuka agama. Wih, ngopi. Pak Ibad, bagi kopinya dong. Waduh. Ya. Sorry, minta kopi ini. Kopinya ini banget, apa namanya? Iya, wangi banget. Masih panas airnya kebetulan. Wih, ngopi kita. Alhamdulillah. Luar tempatnya sangat-sangat enjoy, inspiratif. Bisa untuk nongkrong bisa, untuk merenung bisa, untuk diskusi bisa, pokoknya serba enak nih di sini kayaknya. Untuk rapat juga enak juga kayaknya. Ini kita di tempat santainya Pak Ibad ini di seputaran Kapuk Permai, lebih tepatnya di Blok D di pojok. Waduh. Nah ini kalau di alam ini biasa saya pakai bungkusnya kalau ngaduk kopi gitu kan. Oh wah, ini kalau praktis ya. Iya. Monggo. Terima kasih. Kalau ini berarti mirip PSSI. Kalau PSSI pemainnya kan dinaturalisasi. Ini biar natural. Dinaturalisasi pakai tutupnya Pak Ibad. Nah, ini kan kita udah kenal lah Pak Ibad ini kalau di lingkungan Kapuk Permai ini sebagai inspirator yang mempunyai usaha kuliner. Pak Ibad, bagi cerita dikit dong ke pemirsa, siapa tahu ini bisa menjadi kunci sukses atau awalan yang bagus untuk warga Kapuk Permai
dulu ceritanya nih, ketika awal-awal Pak Ibad memulai usaha itu terinspirasi dan bagaimana ceritanya Pak Ibad? Mangga Pak Ibad cerita dikit Pak Ibad. Jadi awal cerita terjun di kuliner gitu maksudnya. Iya. Ada sejarahnya berarti ya? Ya, memang semua ini nggak terlepas dari rencana Allah sebetulnya gitu kan. Nggak terlepas dari rencana Allah. Iya. Nah, kebetulan waktu itu saya tuh karena apa ya? Karena sekolah juga cuma keluaran SMA kan gitu kan. Terus nilai juga pas-pasan kayaknya untuk merendah nih pasti nggak jadi percaya saya ini untuk merendah kerja gitu ini. kayaknya kemungkinannya siapa yang mau terima gitu kan. Nah waktu itu saya memang serabutan, kerja serabutan dari proyek ke proyek gitu kan. Jualan juga pernah, jualan macam-macam, pakaian lah, makanan lah, sepatu sendal pernah, sampai dari pabrik ke pabrik saya pernah gitu kan. Ya terakhir waktu itu saya masih di pabrik kerja. Jadi di Cirebon atau di luar Cirebon? Di Cirebon kebetulan. Di Cirebon. Nah karena saya kerja tapi saya terpikir hanya pas-pasan banget gitu kan. Kadang nggak bisa istilahnya pengen punya lebih gitu. Ceritanya jadi pas waktu pulang kerja itu saya coba jalan sambil mempelajari usaha apa gitu yang kira-kiranya bisa lebih dapat lebih gitu kan intinya kan gitu kan. Saya jalan gitu. Sepanjang jalan saya pikir jualan ini, jualan apa ini udah ada, ini udah ada. Hampir ada semua gitu. Persis pengen masuk daerah rumah saya itu kan. Itu rumah di mana waktu itu? Rumah di Jalan Satria saya. Oh di Satria. Nah itu di Kesambi persis. Di Kesambi itu banyak yang jualan kan, jual pecel lele, jual sop kaki. Nah saya tiba-tiba tuh, lah ini belum ada nih khas Cirebon kan gitu kan. Itu tahun berapa, maaf saya potong? Tahun 96, tahun 96 ya. 96 pemirsa. Langsung saya terinspirasi ini makanan Cirebon apa gitu. Saya langsung saya mau coba nasi jamblang gitu kan. Kebetulan istri saya juga lulusan tata boga kan gitu kan, bisa masak gitu kan. Akhirnya saya coba jalani dengan, karena nggak punya modal kan, dengan modal nol besar gitu kan. Akhirnya saya coba sedikit ya seperti itu. Akhirnya saya coba sedikit terus makin alhamdulillah makin maju ya, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Awalnya ya dari kerja istilahnya sangat sedikit sekali, minim sekali gitu. Saya berpikir usaha apa, akhirnya mungkin Allah juga ngasih jalan barangkali gitu kan. Sudah berapa lama saya istilahnya bekerja tapi hanya sebatas kurang gitu kan. Akhirnya mungkin Allah waktu itu ngasih jalan, tiba-tiba saya kepikiran pengen jualan gitu kan. Jualan apa gitu, saya kepikiran jualan khas Cirebon. Terus di bidang yaitu nasi jamblang, saya jalanin dengan gimana caranya, dengan modal nol besar istilahnya. Saya harus bisa dibuktikan gitu. Ternyata ya dengan sedikit hanya meja kecil ukuran 1 meter barangkali, tenda biru dari awal itu. Seperti itu, memang nol besar sekali. Wah. Ya alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah, walaupun belum punya tempat. Istilahnya udah lumayan ngontrak juga kan. Istilahnya ya alhamdulillah udah lebih besar dari dulu gitu. Oh iya. Ya pemirsa, ternyata nggak sesederhana yang kita bayangkan ya. Tahun 96 Pak Ibad ya. 96. Coba bayangin tahun 96 tuh. Lumayan. Kalau ya, sekarang kita hitung tahun 2002 mulai settle atau mulai stabil itu tahun berapa? Iya di 3 tahunan barangkali ya, di 3 tahunan udah agak kelihatan gitu. Nah, taruhlah 2020. Iya. 2020 itu ada 14 tahun.
Makanya ini yang mungkin anak-anak muda juga harus belajar ya Pak Ibat ya. Ada bahasanya lagu itu jatuh bangun ya. Ya. Ada jatuh bangunnya, tapi tetap harus punya semangat. Tadi cerita yang tadinya pakai tenda biru, Iya. Ya, sekarang menjadi lembar biru ya Pak Ibat. Iya. Bisa aja ya. Nah, Pak Ibat, kalau kita rangkai nih, ini kalau anak-anak muda, mungkin anak muda kapuk, mungkin juga ini kan kita siarkan di kanal YouTube-nya Masjid Darul Muslimin. Memang harapannya ini bisa berbagi, bisa menginspirasi. Kalau menurut Pak Ibat nih, kalau menjadi pemula itu apa yang harus disiapin dulu pertama? Tadi dari nol modalnya tuh. Ini cerita usaha kuliner gitu maksudnya. Ini konteksnya kuliner dulu. Kuliner ya, dulu. Jadi tadi apa tadi? Kalau memulai usaha itu Pak Ibat itu kalau boleh dibilang kan tadi kan dari nol ya, dari nggak ada modal yang cetak banget lah gitu. Itu yang bikin Pak Ibat itu tetap bertahan dan sebagainya di tengah persaingan itu. Kalau saya mau memulai, anak muda mau memulai itu, kira-kira apa nih yang mesti disiapin sih Pak Ibat? Ya kalau dari awal saya tadi sudah cerita dari awal sekali. Apa jenis apa yang mau kita jalankan kan gitu kan. Nah, tadi waktu jalan itu tadi ya. Nah, kira-kiranya survei lah ya, mantap, minimal kan pasarnya seperti apa gitu kan ya. Kira-kiranya ya istilahnya apa ya? Harus bisa melihat peluang ya, peluang. Iya, peluang gitu kan. Yang terus ya bisa diinikan. tentunya ya harus bulat, sabar kan gitu kan. Ya juga karena kita yang ngasih rezeki yang di atas ya tentunya minta sama yang di atas kan itu. Dan yang untuk seorang pedagang itu memang harus sabar, ulet. Jadi sampai ngalamin istilahnya saya yang satu malam hanya satu orang yang beli, itu saya ngalamin makanya harus bener-bener istilahnya kuat, harus kuat gitu, harus sabar gitu kan. Nah kalau untuk awal usaha tergantung kita yang punya modal, barangkali kan itu lebih enak. Ya kalaupun yang nggak punya modal ya memang dari nol besar, step by step istilahnya. Dari istilahnya kalau kita bikin misalnya nasi dari 1/2 kilo, 1 kilo, 1,5 kilo, lihat perkembangan kan gitu kan. Terus ya itunya itu harus ulet, harus sabar, itu intinya itu. Sabar, ulet ya. Tapi memang kalau saya lihat nih pemirsa, tadi dari cerita pengalamannya Pak Ibat, ulet itu beliau tunjukkan dari tadi, mulai dari proses 96 sampai dengan relatif mulai settle tahun 2020-an. Proses 14 tahun ini kan dijalani dengan sabar. Mungkin mentalnya harus mental betul-betul baja ya Pak Ibat ya. Betul. 14 tahun tuh. Kemudian yang kedua, tentunya ketika berusaha nih atau akan membuka peluang usaha, tidak hanya ngikut tren saja, tapi juga melihat skala kebutuhan masyarakat ya. Yang belum ada itu apa sih di masyarakat tadi ya, waktu cerita lagi jalan gitu ya. Nah, tapi ini Pak Ibat, saya dapat bocoran juga nih. Pak Ibat ini kalau saya nilai itu kerja tidak sendiri. Tadi melibatkan Bu Ibat ya, yang notabene punya keahlian memasak dan sebagainya. Pak Ibat kan sekarang ini punya berapa karyawan Pak Ibat? Kurang lebih. Untuk sekarang ya ada 30 orang ya. 30. Mengelola usaha itu kan include di dalamnya mengelola karyawan atau memanage karyawan. Sesusah apa itu? Karena saya dengar Pak Ibat ini pendekatannya itu pendekatan apa ya? Pendekatan humanis atau inilah pendekatan kekeluargaan lah. Itu gimana ceritanya Pak Ibat? 30 orang susah loh, 30 kepala loh. Kepalanya macam-macam isinya. Sangat susah sekali karena memang betul. Cerita dikit Pak Ibat tadi. 30 orang itu karakter 30 karakter. 30 karakter, ya, 30 kepala. Mempelajari satu kepala istilahnya, satu orang ya. Ya memang kita nggak bisa sempurna untuk istilahnya pengen
istilahnya usaha ini sempurna gitu kan susah, karena ya itu kembali ke karakter karyawan ini macam-macam. Dan yang sambil makan ya Pak Ibat. Monggo. Yang kedua juga kita merekrut anak-anak yang putus sekolah gitu kan. Berapa tahun nih? Yang pemberdayaan masyarakat, sekolah SD nggak lanjut gitu. Saya ambil karena ya kasihan juga kan. Nah, tapi memang sangat susah sekali istilahnya kalau Sarah itu diaturnya susah sekali. Baru sekarang hari ini dibilangin begini-begini, besok udah robah lagi. Harus terus seperti itu, harus setiap hari telaten, harus diingatkan, harus telaten. Ya memang harus sabar seperti itu. Gitu. Nah, ini menarik nih. Rupanya Pak Ibat ini juga melihat dari aspek yang lain ya, aspek mungkin kemanusiaan atau mungkin aspek pemberdayaan itu tadi. Beliau sengaja merekrut karyawan yang mungkin punya latar belakang dalam tanda kutip perlu dirangkul gitu ya. Walaupun tadi ada resiko-resiko yang harus memulai dari nol, kemudian selalu mengingatkan dan sebagainya. Nah, 30 orang ini tuh Pak, sabar iya pasti. Tapi kan Pak Ibat pasti pernah jengkel juga tuh. Oh, pasti sering. Tapi saya punten nih, saya lihat Pak Ibat ini luar biasa pendekatannya ke karyawan, menjadikan karyawan itu sebagai satu tim ya, yang saling mendukung, yang saling ini. Bahkan yang saya dengar Pak Ibat itu belum pernah marah atau marah-marah ke karyawan. Susah nyari bosnya nggak pernah marah-marah. Itu gimana caranya? Beli usus kemudian dipanjangin atau gimana? Ya sebetulnya kalau marah manusia pasti ya ada gitu. Cuman ya waktu itu ya udah gitu aja. Nggak istilahnya berlama-lama lah. Ya, sekali bisa aja. mengutarakan ngeluapkan rasa kesal ya udah gitu. Tentunya marahnya pun dalam konteks ini marah untuk mengingatkan atau mengingatkan untuk kebaikan kita semua gitu kan. Dan dengan cara yang khas beliau itu seperti itu. Nah, agak melompat. Pak Ibat ini kan penampilannya nyentrik tuh. Yang khas itu rambut dan topinya. Saya mungkin belum pernah atau cuma sekali lihat Pak Ibat itu potong pendek itu baru sekali. Tapi itu pun cuma sebentar doang. Gaya rambutnya ya khas gitu. Itu memang dibikin gitu supaya menjadi trademark atau jadi branding, atau memang di situ gayanya Pak Ibat? Iya, memang dari kecil bisa dibilang gitu kan. Jadi senang rambut panjang. Sampai keluar sekolah SMA, jualan pun rambut saya tuh sepantat segini panjangnya. Jadi, keluar SMA itu sepantat. Iya, maksudnya dari keluar sekolah sampai jualan berapa tahun itu. Dipanjangin, bukan karena suka rock gitu kan ya? Oh bukan ya, karena senang aja, senang panjang. Nyanyi penampilannya. Kalau dulu kan, kalau tadi di Jalan Satria berarti di kota ya? Dulu waktu sekolah SD, SMP, SMA di kota terus atau udah di Kedawung waktu itu Pak Ibat? Oh di sana, di Kesambi. Di Kesambi. Nah, ketika tadi tuh berusaha untuk merangkul semua karyawan, kemudian tentunya ada dinamika karyawan itu tadi ya. Ketika berusaha kuliner saat ini ya, khususnya nasi jamblang Pak Ibat Otoy, kan berarti cabang sekarang ada berapa Pak Ibat? Untuk sekarang yang saya kurangin ya, karena produksinya belum bisa maksimal. Demand-nya? Ya. Pasarnya? Sebetulnya pasarnya ramai terus, soalnya kalau ke Pak Ibat kalau siang itu susah dapat kursi. Ya kadang yang di Pusat Cipto juga kadang-kadang kan ya kalau jam rame kadang-kadang ya memang butuh karyawan banyak gitu kan. Jadi saya pikir enggak pasti terlalu banyak cabang lah, karena memang produksinya juga
masih terbatas. Yang pasti yang di Cipto sama yang di sini itu ya. Iya. Ada di Kapuk sekarang ini. Ya, ada juga anak itu di Bima itu ada. Oh, di Bima juga. Di Bima ya, baru belajaran kayak mau nyoba-nyoba gitu. Brandingnya Ibat Otoy juga. Iya. Itu pun karena anak gitu kan. Sebetulnya banyak yang minta mau jualan. Sampai sana di Bandung, di Jakarta, di mall-mall semua juga minta. Ada yang minta, kadang sampai ke Bali juga ada yang mau. Tapi enggak lah, udah usaha keluarga sini aja. Mungkin lebih pada supaya lebih apa ya, lebih original dan lebih inilah. Nah, Pak Ibat, ini kan sekarang ini kan persaingan lah dalam tanda kutip atau kompetitor itu kan banyak nih, baik yang makanan modern maupun nasi jamblang itu sendiri yang juga banyak berkembang di kota Cirebon. Ini kiat-kiatnya menghadapi kompetitor dalam arti positif ya, bukan dalam arti negatif. Iya. Itu Pak Ibat gimana kok bisa supaya settle, supaya tetap bisa eksis gitu? Iya. Ya kembali lagi ke istilahnya apa ya? Ke kitanya, ke usaha kitanya. Jadi diatur apa ya? Ya intinya masakan juga, kita kan jualan masakan. Paling tidak masakan diusahakan secara teori kan gitu kan. Diusahakan harus stabil kan gitu kan. Rasanya ini ya, dari rasa gitu kan. Secara teori kan gitu harus. Ya memang capek, harus istilahnya terus penerus kan gitu kan. Harus sering ngomong gitu kan, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah itu. Jadi kedua memang kalau secara teori sih pelayanan kan gitu kan, kebersihan itu selalu saya utarakan. Tapi ya itu kembali lagi karena memang gimana ya, anak-anak ya kadang nggak nganun ya, kadang-kadang dibilangin hari ini besok udah robah lagi ya. Memang harus terus ya, istilahnya harus capek kitanya gitu kan, harus capek untuk menjaga istilahnya kualitas itu kan. Tuh kuncinya, menjaga kualitas, dan otomatis kualitas itu termasuk lingkungan tempat bekerja atau tempat kita makan itu juga selalu dijaga kebersihannya, kemudian mungkin hal-hal yang terkait supaya pengunjung atau konsumen itu makan itu nyaman gitu Pak Ibat ya. Teori seperti itu. Betul. Kualitas berarti ya, poinnya itu kualitas pemirsa. Nah, Pak Ibat ini kan seorang pengusaha, notabene tokoh masyarakat juga. Ngebagi waktunya gimana? Kan Pak Ibat ini kan terlibat aktif di DKM. Ini beliau ini termasuk Remako. Kemarin saya baru melihat penampilan beliau waktu dengan waktu halal bihalal dengan tim Remako dengan Hadroh Asy-Syafaah, pimpinan Dr. Andes Syarifuddin MA. Itu gimana ngebagi waktunya? Kan Pak Ibat tadi kan karyawan 30, kok masih sempet-sempetnya ngurusin DKM, ngurusin masjid gitu? Ya fleksibel aja gitu. Fleksibel aja. Sekiranya di usaha bisa ditinggalin dulu, mana yang lebih penting aja. Mana yang lebih penting, kira-kiranya harus ke DKM dulu. Ya saya ke DKM dulu. Memang kalau memang harus ke usaha dulu, ya mungkin ditinggal dulu. Jadi mana yang lebih penting aja gitu. Dan luar biasa. Ini Pak Ibat ini sering menjadi sponsor utama bagi kegiatan DKM Darul Muslimin. Nah, Pak Ibat, kalau ngomong sebagai seorang tokoh masyarakat di Kapuk Permai, kan Pak Ibat juga bersama dengan tim DKM dan sebagainya itu ketika terjun sebagai tokoh masyarakat, kadang ngimamin dan sebagainya, itu sebenarnya itu motivasi Pak Ibat itu mau ke arah mana gitu. Artinya motivasi ke arah mana itu
emang dari dulu itu memang aktif di sejak kecil itu di kegiatan-kegiatan keagamaan, atau mungkin ada hal-hal pengalaman pribadi yang bisa di-share ke pemirsa merupakan titik baliknya dari Pak Ibad? Sebetulnya kalau dari kecil memang sempat belajar ngaji ya di masjid gitu. Nah memang sempat putus lama. Oh, putus gitu. lama tuh maksudnya gimana nih? Maksudnya nggak mempelajari, nggak ya putus nggak ngaji gitu sama dari sejak SMP. Tapi memang di SMP juga kita ngambil ke SMP yang apa namanya? Oh, ininya apa? Ya, inilah agama lah. Iya, di banyak agamanya gitu kan. Jadi ada. Nah, oke. Sampai terus di SMA pun saya istilahnya di SMA Darul Hikam. Jadi, alumni Darul Hikam. SMP-nya Sarif Hidayatullah ya. Memang Sarif Hidayatullah sukses nih alumninya. Saya orang-orang ini juga orang masjid juga, jadi mengarahkan saya ke sana gitu kan. Ke yang ada pendidikan agamanya gitu kan. Alhamdulillah ya memang istilahnya sekarang masa tua saya istilahnya kembali lagi akhirnya kan gitu kan, harus ke arah sana gitu kan. Ya, saya mencoba untuk belajar ke arah kalau di sini ya ikut memakmurkan masjid minimal seperti itu, minimal kan bisa sholat di masjid minimal gitu kan. Berarti emang beliau memang dari kecil atau dari orang tua memang sudah mengarahkan kemudian juga memang dari dulu riwayatnya juga dekat dengan masjid, sehingga memang sekarang ini bukan hal yang mengherankan kalau beliau juga aktif di DKM, karena itu memang di samping panggilan hati memang cerita historisnya juga beliau dari sana juga. Ini ngomong-ngomong, kalau kesini tuh biasanya berapa minggu sekali atau berapa hari sekali nih Pak Ibad ke Padepokan? Ya bisa Bapak dibilang Ibad hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari. Ngapain cari inspirasi tak? Ya kalau malam itu jarang sekali, kalau ada acara-acara aja sama teman-teman. Ya kalau tiap hari paling pagi bersih-bersih matiin lampu, sore kadang nyalain lampu, seperti itu aja. Kadang siang kalau ya bete-bete nongkrong di sini gitu, ngopi-ngopi apa gitu. Jadi keseimbangan antara bekerja, beribadah, dan menikmati kehidupan layaknya warga biasa ya Pak Ibad ya. Kalau bete ya cari santai. Iya. Terus ini Pak Ibad, kalau menurut Pak Ibad nih, ini kan sudah melihat dan menjadi pengurus DKM ya. Kalau kita lihat semangat dari DKM kita itu, semangat regenerasinya itu tinggi. Luar biasa. Iya. Ini Pak Ibad ini termasuk salah satu muridnya Pak Udin yang sukses nih. Amin. Remako, iya. Karena memang kan udah banyak yang lulus menjadi imam gitu ya. Ada Pak Ibad, ada Pak Amir, dan yang banyak yang lainnya. Kalau Pak Ibad ngelihat regenerasi itu seperti apa? Terutama di masjid, karena tadi kan beliau juga bercerita putranya sekarang membuka usaha juga di Bima. Mungkin itu bagian dari regenerasi itu Pak ya, atau pengkaderan. Kalau di masjid kita nih Pak Ibad masih muda-muda, anaknya Pak Komaini, Mas Fadil, anaknya Pak Hadi, Mas Putra. Itu pandangan seorang Pak Ibad untuk regenerasi di DKM Darul Muslim itu gimana menurut Pak Ibad? Setuju atau ada pandangan lain? Setuju sekali. Anak-anak sekarang itu sudah sangat luar biasa sekali. Beda sekali dengan anak-anak seusia di waktu saya kecil gitu. Jauh sekali cara pembelajaran ngajinya gitu, sangat luar biasa sekali anak-anak sekarang. Saya perhatiin ngajinya, tajwidnya, mahrojnya luar biasa sekali. Tinggal mungkin orang tua ya yang mengarahkan aja gitu. Harus seperti apa dengan kegiatan-kegiatan seperti apa, tinggal diarahkan saja. Sudah luar biasa sekali gitu. Tapi kan tantangannya luar biasa juga Pak Ibad, gadget gitu loh. Iya. Gimana ya? Memang kembali lagi
ke orang tuanya juga ya gitu kan. Terus masyarakatnya juga istilahnya ditaruh di masyarakat seperti apa, lingkungan seperti apa gitu kan. Nah, sekarang balik lagi ke usaha lagi nih. Dengan era teknologi seperti ini nih, ini kan orang Jakarta kalau mau makan aja bisa ke Cirebon, karena hanya 2 jam dari Jakarta ke sini. Nah, Pak Ibad, bagaimana memanfaatkan peluang atau situasi ini, atau memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada ini untuk mendukung usahanya Pak Ibad? Artinya, ini pasarnya ini kan meluas nih, adanya tol Cipali dan sebagainya. Itu Pak Ibad ngelihat pasar itu seperti apa? Ya, alhamdulillah sih kalau secara kita dari istilahnya awal kan dari istilahnya dari mulut ke kasarnya gitu kan, dari mulut ke mulut. Promosinya dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, untuk sekarang kan di medsos gitu kan, masukin Instagram gitu kan. Ada reels-reelsnya tuh bagus-bagus, reelsnya juga terus. Ya alhamdulillah ya, anak-anak bikin Instagram gitu. Kadang banyak juga yang para pelanggan juga banyak yang syuting bikin konten sendiri gitu kan di warung. Ya udah bebas aja gitu. Tapi mungkin justru di situ keberkahannya ya pemirsa ya. Beliau tidak pernah berkeberatan untuk usahanya itu dijadikan bahan untuk konten, artinya menjadi keberkahan untuk masyarakat atau warga yang lain, dan beliau juga mempersilahkan anak-anak ini untuk berkreasi. Bagian dari marketingnya itu tadi, itu kalau dari mulut ke mulut, kemudian dari media sosial, itu dari sisi konsumen atau dari sisi penjualan itu memang ngaruh ya Pak Ibad ya? Ngaruh sekali ya. Ngaruh sekali. Ada momen-momen tertentu nggak, misalkan nih, oh ini rame, oh ini sedang, oh ini sepi, itu gimana Pak? Ya umum aja ya, kalau hari biasa kadang ya standar kan. Mungkin kalau bisa rame di weekend atau libur panjang atau liburan gitu, mesti ada di momen seperti itu. Jadi ya wajar aja, wajar. Tapi ada juga mungkin yang konsumen yang fanatik ya. Banyak juga alhamdulillah. Kalau konsumen alhamdulillah dari mereka anak-anak sekarang sudah punya keluarga, sampai sekarang masih banyak sekali masih fanatik datang ke sini yang masih istilahnya nggak ngelupain gitu kan. Masih banyak sekali. Bahkan pelanggan itu kayak saudara gitu. Banyak yang kayak mengaku saudara, banyak sekali alhamdulillah. Sampai Cina juga alhamdulillah baik. Saya baik banyak ya. Mungkin dekat apa tadi Pak? Ya, dekat apa tadi? Oh, dekat dari. Maksudnya dekat, jadi kayak saudara gitu kan. Itu mungkin salah satu kelebihannya dari Pak Ibad ya. Tidak tidak melihat hubungan antara semata-mata antara penjual dan pembeli juga. Iya, tapi juga mungkin di situ ada hubungan emosional layaknya seorang saudara lah. Jadi mungkin menjaga loyalitas konsumen atau pelanggan itu jadi lebih maksimal. Nah, ini kan kalau yang kayak gitu-gitu tuh mungkin Pak Ibad juga mungkin perlu meluangkan waktu untuk mengontrol atau apa. Itu kalau datang ke warung atau ke tempat usaha itu setiap saat atau bagaimana Pak Ibad? Untuk sekarang nggak bisa setiap saat karena udah bisa dibilang udah agak berkurang semangatnya, maksudnya tenaganya gitu kan. Kalau dulu kan hampir full, hampir setiap hari gitu kan. Kalau sekarang nggak dikurangin karena kan itu kembali ada kegiatan di rumah juga, kegiatan di masjid, gitu kan. Oh ya, oke. Jadi agak dibagi-bagi gitu. Wah, luar biasa. Ini udah ngobrol ngalor ngidul, tapi kita itu lupa tadi Pak. Ini kan acaranya skakmat ya. Jadi nanti kita salam skakmat. Jadi salam skakmat seputar kemaslahatan umat. Jadi konten kita ini Pak Ibad, kenapa kita beri judul skakmat seputar kemaslahatan umat? Insya Allah tadi apa yang diobrolin kita itu mudah-mudahan bisa menginspirasi semua yang menonton acara kita ini. Nah Pak Ibad, ini saya berharap nih ada sesi kedua nih.
Ya. selain yang udah kita obrolin, karena masih ada pertanyaan-pertanyaan ini yang belum kami tanyakan nih ke Pak Ibad, mulai tadi ya dari sisi marketing, kemudian dari sisi pengelolaan usaha yang lebih detail lagi. Mudah-mudahan Pak Ibad nanti berkesempatan dan tidak berkeberatan kalau misalkan kita akan melanjutkan obrolan ini dalam sesi obrolan yang berbeda. Tadi lebih banyak menggali dari sisi usaha atau ekonomi produktif. Kita belum banyak ngobrol tentang sisi personal religius dari seorang Pak Ibad Otoy, ya. Pak Ibad, ini menjadi obrolan yang menarik, menjadi sesuatu yang menginspirasi pemirsa semua, mulai dari proses perjuangan atau perintisan sampai dengan jalannya usaha jatuh bangunnya. Insya Allah ini sangat menginspirasi siapapun yang menonton tayangan ini. Nah, Pak Ibad, kita tutup dulu sampai di sini. Nanti kita salam skakmat. Kalau saya bilang skakmat, kita acungkan tangan kita, ngebentuk gini Pak Ibad, angka 6 gini Pak Ibad, seputar kemaslahatan umat. Ya, ini salam maslahat. Kita mulai Pak Ibad ya. 1, 2, 3. Skakmat, skakmat, seputar kemaslahatan umat. Ya. Demikian pemirsa obrolan santai kita dengan Pak Ibad Otoy yang luar biasa. Di balik kesederhanaannya, di balik kesantaiannya, ternyata banyak cerita, banyak dinamika dalam kehidupan dan usaha beliau, mulai dari masa kecil sampai dengan dalam tanda kutip sukses seperti saat ini. Dan itu tidak diraih dengan gampang ya Pak Ibad ya. Betul. Tidak mudah. Ada jatuh bangun di situ. Ada kekuatan mental yang harus selalu dijaga, ada kemampuan untuk menjaga kualitas yang harus selalu dijaga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan marilah kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibad. Sama-sama. Nah.